Hari ini saudaraku saya akan membagikan kepada saudara satu rema yang Tuhan taruh atas gereja kita ini saudara. Yang saya percaya dia akan kerjakan atas hidup setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Saya tidak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Keluarga Allah dengar baik-baik, kalau ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan dari keluarga Allah, dari jemaat keluarga Allah. Saya tahu jemaat keluarga Allah apinya menyala-nyala. Rumornya loh saudara, rumornya. Yang saya dengar setiap kali firman Tuhan disampaikan di gereja ini, sampai suara aminnya jemaat lebih keras dari aminnya pembicaranya gitu saudaraku. Loh gak ada kata amin di tempat ini? Rumornya, saya gak tahu benar apa enggak gitu kan. Rumornya saudaraku, setiap kali firman disampaikan aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling keras, haleluyanya yang paling keras. By the way, saya rasa saya harus mengingatkan terus saudaraku. By the way, senggol kanan kiri saudara dari jauh aja saudara. Tidak dosa untuk katakan amin. Gak dosa untuk tepuk tangan. Gak dosa untuk saudara teriakkan haleluya. Sekali lagi tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya percaya saudaraku apa yang Tuhan berikan atas gereja kita ini. Saya akan masuk pada tema seri firman Tuhan yang baru di bulan ini. Financial leap. Lompatan keuangan, lompatan finansial. Biarlah ini jadi doa saya saudaraku. Ini jadi doa saya buat setiap saudara yang ada di tempat ini. Lompatan yang besar terjadi atas hidupmu. Saya ajak kita baca terlebih dulu Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya tuh masih ingat sekali buat saudara yang datang KKR 10 hari kemarin. Pastor Jamesing itu mengingatkan setiap kita ya. Kadang-kadang saya pikir benar juga ya, apa saya bilang sama media aja ya, tulis judulnya aja, Kisah Rasul 3 ayat 2-8, habis itu isinya nggak usah ditulis gitu saudara. Biar buka Alkitab gitu saudara, oke? Alkitabnya udah di handphone loh, saudara udah nggak perlu balik-balik buku gitu kan? Boleh saya ajak saudara di tempat ini, ambil handphone saudara, ini satu-satunya waktu saudara bisa ambil handphone saudara, matikan WhatsApp saudara. Jangan ambil handphone terus balasin WhatsApp gitu saudara. Ambil handphone saudara, matikan WhatsApp saudara. Kita baca yuk sama-sama. Belajar membuka Alkitab saudaraku. Membaca langsung gitu, ketemu ayatnya. Ayat kedua sampai ayat 8, saya ajak saudara baca bergantian dengan saya, boleh ya? Saya bacakan ayat 2, saudara ayat 3, ayat 4 saya bacakan kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3 dengan suara keras, 2, 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Wah, luar biasa suaranya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat yang ke-5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, kata Petrus saudaraku, berjalanlah. Perhatikan ayatnya yang ke-7, baca dengan suara keras, 2, 3. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Apa di sana dikatakan? Seketika itu juga. Bolehkah saya bertanya kepada saudara? Kapan terjadinya itu? Seketika itu juga. Alkitab mencatat, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seketika
ketika itu juga yang tadinya lumpuh, yang tadinya sudah lemah, tapi Tuhan pakai deklarasi profetik dari Rasul Petrus, saudaraku. Ketika Petrus berkata, berjalanlah. Seolah-olah saudara ada satu kuasa mengalir. Tiba-tiba yang sudah lemah, Alkitab mengatakan seketika itu juga menjadi kuat. Apa yang terjadi saudaraku? Ayatnya yang ke-8 saya bacakan buat saudara. Ia melonjak berdiri. Ketika dia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kakinya saudara. Kaki-kaki itu menjadi kuat. Dia mulai melonjak berdiri. Bukan hanya dia melonjak berdiri saudara. Lalu berjalanlah dia kian kemari. Saudara jangan lupa di ayat 2 mengatakan orang ini sudah lumpuh sejak lahirnya. Can you imagine saudaraku? Saya pernah melihat satu video saudaraku dari seorang bayi yang saudaraku tuli sejak lahirnya. Dan ketika dia dioperasi saudara. Untuk pertama kalinya bayi ini mendengar suara ibunya saudara. Saya melihat wajah dari bayi itu saudaraku. Tiba-tiba bayi itu bisa berlinangan, berkaca-kaca matanya meneteskan air mata saudaraku. Dia begitu terkejut, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Pertama kalinya dia bisa mendengar suara ibunya. Tidak heran Alkitab mengatakan di tempat ini saudaraku di ayat ini, berjalanlah ia kian kemari. Saya bisa membayangkan bagaimana dia so full of joy, saudara. Untuk pertama kalinya, karena sejak lahir Alkitab mengatakan orang ini tidak bisa berjalan. Dia sudah lumpuh sejak dari lahirnya. Itulah saat pertama dia merasakan bagaimana menjejakkan dirinya, tubuhnya di atas kedua kakinya, saudaraku. Dan lihat apa yang dia lakukan. Dia mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Bukan hanya dia berdiri, bukan hanya dia berjalan. Dia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Lompatan yang seperti ini yang terjadi atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jadi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu bagaimana hari-hari ini saudaraku, banyak orang yang saya tahu mengalami struggle secara financial. Saya tahu ada begitu banyak mungkin sebagian dari saudara yang bahkan sudah lumpuh financially. Lumpuh pekerjaanmu, lumpuh karirmu, lumpuh bisnismu. Izinkan saya mengatakan ini sama seperti yang Petrus deklarasikan. Hari ini saudaraku, saya percaya ini jadi rema atas gereja kita. Hari ini izinkan saya mengatakan kepada saudara yang ada di tengah situasi dan kondisi yang seperti saya katakan. Di dalam nama Yesus, berjalanlah. Di dalam nama Yesus bangkit kembali keuanganmu. Di dalam nama Yesus terjadi lompatan finansial. It takes faith. Dibutuhkan iman saudaraku. Kenapa? Karena seringkali deklarasi profetik dengan kenyataan di depan mata itu berbeda. Petrus mengatakan kepada orang lumpuh ini berjalanlah, sedangkan yang dilihat di depan matanya, orang ini lumpuh. Saya berdoa ya saudaraku, di tengah situasi dan keadaan seperti ini justru Tuhan membuat akar imanmu bertumbuh. Oh yes. Tuhan membuat akar imanmu bertumbuh. Kenapa saudara? Lukas 1 ayatnya yang ke-45. Ini ayat sangat menarik sekali buat saya saudaraku. Saya bacakan buat saudara. Berbahagialah. Di sini dikatakan, berbahagialah ia yang telah percaya. Ini menggelitik saya loh saudara.
berbahagialah ia yang telah percaya. Tidak di sana dikatakan bahwa berbahagialah ia yang akan percaya. Ini lucu saudara. Karena ada status yang berbeda antara telah percaya dengan akan percaya. Sama-sama imannya, Yesus itu ngomong, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ini levelnya beda saudara. Di depan matamu berbeda dengan yang kau harapkan. Situasi dan kondisimu totally berbeda dengan deklarasi profetik yang diperkatakan dengan janji firman Tuhan yang kau terima. Tapi Alkitab mencatat, orang yang berbahagia adalah dia yang telah percaya. Belum nerima Bu, belum ngelihat. Kenyataannya beda. Tapi telah percaya. Kenapa? Saya lanjutkan pembacaan ayat ini. Karena ketika saudara membawa level akar-akar imanmu itu sampai di titik telah percaya, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi atas hidupmu. Yes, it takes faith. Dibutuhkan akar-akar iman yang kuat dan merambat, saudaraku. Karena ketika akar-akarmu itu kuat, saudara, you do not see it yet. Tapi kau tidak pernah mempertanyakan Tuhanmu kenapa? Karena saudara tahu, telah terjadi. Berapa banyak dari kita berkata, Pastor tapi kenyataannya. Pastor tapi yang di depan mata saya. Pastor, telah percaya. Kenapa dikatakan berbahagia? Engkau menerima janji, perkataan yang Tuhan berikan itu terlaksana. Saya berdoa jemaat keluarga Allah dibawa Tuhan sampai pada kedewasaan ini. Kenapa? Karena sebenarnya ini yang sedang Tuhan kerjakan di tengah gereja kita, saudaraku. Sejujurnya masa-masa pandemi ini ya saudara, saya secara pribadi, Pastor Jonathan, gereja kita ini ya, dilatih, diajak berjalan bersama dengan Tuhan dalam iman saudara. Coba sekarang saudara lihat ya, kenapa saya mengatakan gereja kita dibawa Tuhan mengalami lompatan yang begitu drastis? Masih ingatkah saudara tahun 2020? Sekitar 2 tahun yang lalu saudara. Di bulan yang sama seperti ini. Bulan Maret saudaraku. Di Indonesia diberlakukan lockdown, seluruh gereja tidak diizinkan untuk onsite. Tapi sesungguhnya kalau saudara masih ingat, nggak lama kemudian, sekitar 3 bulan kalau saya nggak salah ya, di bulan Juni-Juli, pemerintah itu sudah mengizinkan untuk gereja beroperasi kembali. Tetapi sayangnya pada saat itu, saudaraku, begitu banyak gereja akhirnya memilih untuk tidak beroperasi kembali dan masih berjalan secara online. Nggak gampang, saudaraku. Saya sangat mengerti itu. Bahkan secara manusia, saudaraku, kalau kita melihat kenyataan dan apa yang terjadi, saudaraku, it's only, itu masuk akal sekali kayak gitu, saudaraku. Tetapi justru di tengah semuanya lockdown, justru di tengah semuanya itu ada di tengah situasi yang online, saudara, gereja kita, Tuhan berbicara kepada gereja kita maju, melangkah, buka onsite. Itu pro kontra loh saat itu. Kalau saat ini saudara melihat segala sesuatunya sudah baik, ya wajar, ayo gitu kan. Tapi di saat itu untuk gereja kita buka secara onsite itu pro kontra Pak. Dan gak gampang. Kenapa? Karena ketika kita lihat ke kiri dan ke kanan yang lainnya masih tutup. Tapi di situasi seperti itu Pastor Obaja, Pastor Jonathan dengan sangat tegas mengatakan buka. Gak gampang saudaraku.
Waktu kita kumpul apa segala sesuatunya nggak gampang. Jemaat juga masih takut mengumpulkan kembali para pelayan Tuhan, nggak segampang itu. Tapi ketika kita belajar setia berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Masalahnya bukan buka nggak buka, masalahnya rema yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Belajar taat dengan rema, belajar untuk nempel sama Tuhan, dengar-dengaran apa yang jadi tuntunan Tuhan, dan di situ kita belajar berjalan. Saya bersyukur saudaraku, dan saya mengatakan oleh anugerah Tuhan, Tuhan terus menjagai gereja ini. Saya sangat bersyukur karenanya saudaraku. Tapi di masa-masa itu, justru ketika kita melangkah seolah-olah keadaan yang di depan mata belum berubah saudara. Tapi sebagian dari saudara masih ingat, kemarin kita memasuki KKR 10 hari. Saudara lihat apa yang terjadi. Tuhan bangkitkan kembali api kegerakan di tengah-tengah kita. Tuhan jamah, Tuhan lawat begitu banyak orang di tengah-tengah kita. Kemarin saudara KKR 10 hari saudaraku. Tanpa terkecuali 10 hari berturut-turut. Kursi itu enggak pernah cukup saudara. Sudah dipenuhin, sudah ditambahkan lagi, sudah diisi penuh saudara. Tapi dari hari ke sehari terus ada yang datang kepada saya, Pastor boleh enggak ditambah kursinya? Karena jemaat sudah enggak cukup lagi. Akhirnya kursi harus ditambah. Keesokan harinya lagi sudah ditambah kursi, masih ada lagi yang ngomong sama saya, Pastor Nita boleh enggak ditambah lagi kursinya? Dari hari ke sehari saudaraku sampai akhirnya pelayan Tuhan, saya masih ingat sekali, harus duduk berjajar di sana, duduk di bawah lantai. Saking sudah enggak cukup Bu tempatnya. Dan setiap hari lawatan Tuhan kerjakan begitu rupa. Berapa banyak dari saudara yang bisa merasakan apa yang saya rasakan saudaraku? Tuhan mengupgrade pujian penyembahan di gereja kita. Seringkali firman Tuhan belum diberitakan saudara. Hadirat Tuhan itu sudah turun begitu rupa. Ada sangat banyak orang dijamah, ada sangat banyak orang dipulihkan. Bahkan saya mendengar banyak kesaksian yang tadinya saudara belum pernah mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus sampai mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Sangat banyak kesaksian mujizat terjadi. Saya mendapat satu kesaksian bahkan saat saya diminta mendoakan, orangnya bahkan gak hadir saudara. Salah satu dari pelayan Tuhan gereja kita ini terbeban dengan saudaranya yang ada di luar kota saudaraku. Dia datang kepada saya pada saat saya turun mendoakan, dia datang kepada saya, dia hanya berikan kepada saya foto di handphone saudara. Dan dia katakan, Pastor doakan saudara saya ini. Saya hanya menyatukan iman dengan pelayan Tuhan ini saudaraku. Keesokan harinya dia memberikan kesaksian kepada salah satu pemimpin di gereja kita ini. Ternyata Tuhan kita begitu ajaib. Pulang dari tempat itu, dari gereja kita malam hari itu saudaraku, dia ambil langkah iman saudara, dia telepon keluarga dari saudaranya yang di luar kota ini, dia berdoa bersama-sama, keesokan harinya dikabari, sore harinya dokter sudah menyatakan saudaraku, boleh pulang besok paginya saudara. Secara manusia satu demi satu saudaraku Tuhan kerjakan sehingga apa yang takes years. Untuk dipulihkan Tuhan bangkitkan kembali. Saya percaya dari yang tadinya tidak ada kekuatan sama sekali. Kaki dan mata kaki keuangan saudara dikuatkan kembali. Sehingga bisa berjalan, bisa berlari. Bahkan mengalami lompatan finansial. Terima dengan iman di dalam nama Yesus saudaraku. Saya berdoa ini sungguh-sungguh terjadi atas kehidupan saudara. Bahkan saudaraku di tengah masa-masa ini ya saudara, saya tuh kadang takjub ya. Tuhan tuh gak berhenti-berhenti loh saudara bawa gereja kita ini ya. Kadang sejujurnya ya saudara, di luar, saya tuh ngerasa kayak sudah di luar kemampuan saya pribadi saudara. Honestly that's the reason kenapa saya mengambil doa puasa 100 hari. Karena saya sadar, itu di luar kekuatan saya. Kadangkala ya saudaraku, saya mengikuti gereja ini sejak dari awal. Misalnya mungkin sudah lebih dari 25 tahun ya saudaraku. Tapi setiap kali saya sering merasakan di gereja ini tuh kayak gak bisa tenang sedikit aja gitu Pak.
Baru mau tarik nafas sedikit udah dibawa Tuhan lari lagi gitu. Di tengah masa pandemi kemarin saudaraku, ini momen-momen kita masuk ya, sebentar lagi bulan September kita itu akan masuk saudaraku di ulang tahun gereja kita. Justru malah Tuhan berikan satu rema buat gereja kita, Yesaya 54 saudaraku. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, boleh buka saudara? Saya akan bacakan buat saudara. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Ini buat saya jujur loh saudara, enggak masuk akal. Kita masuk di dalam satu momen, satu season di mana saya masih ingat sekali ya saudara, tahun 2020 ya. Itu semua pakar, semua ahli akan mengatakan kita enggak tahu masa depannya kayak apa. Masih ingat ya, waktu-waktu itu, momen-momen itu. Sekitar di tahun itulah, rema ini Tuhan berikan saudara. Pancangkan tempat kemahmu, jangan berhemat. Luaskan gitu saudara, saya itu sampai gini, maksudnya gimana? Harusnya kencangkan ikat pinggang, harusnya kita itu justru malah harus berhemat. Kita harus jaga-jaga gitu, karena we never know what happen next, kayak gitu. Kondisi juga semakin tahun 2021 masuk semakin tidak pasti saudara. Tapi justru di momen itulah Tuhan berikan ayat ini. Dan ini janji firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Kalau jujur ngomong ya saudara, 2020 awal, saudara yang masih mengikuti dan masih ingat ya, rema untuk gereja kita tuh Yesaya 60. Betul? Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Tapi di tengah rema yang seperti itu, yang kita lihat 2020 bulan Maret langsung kepukul pandemi. Saat itu tuh butuh it takes kayak sekian waktu untuk kita tuh gini, maksudnya gimana ya? Sekalipun kita sudah baca ayat keduanya, tapi memang tendensi orang Kristen ayat kedua selalu akan dihilangkan, saudara. Bangsa-bangsa di dalam kegelapan. Kekelaman menutupi bumi. Itu tuh kalau bisa singkirin gitu, saudara. Kita akan mengaminkan pada bagian setelahnya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Loh, jujur loh saudaraku. Jadi bagi kita pada saat itu it doesn't make sense. Tapi kita belajar, nempel terus, belajar denger-dengeran, belajar berjalan bersama Tuhan, saudara. Apa yang sekian waktu lalu, kalau saudara masih ingat, Pastor Jonathan itu selalu sampaikan, Tuhan sedang mengerjakan perkara dahsyat di gereja kita, nanti saya ceritakan. Karena kita belum bisa cerita, saudara, kita belum bisa ngomong-ngomong apa-apa, saudaraku. Tapi hari ini, saya akan menceritakan kepada saudara apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Deklarasi profetik yang sekian tahun ini saudaraku diperkatakan seolah-olah kayak saudara lihat nothing happen. Tapi sesungguhnya ada tangan tersembunyi yang tidak terlihat di balik layar. Dia mengerjakannya satu demi satu, saudara. Saya akan ceritakan terlebih dulu apa yang terjadi di Jogja saat ini, saudaraku. Boleh langsung dimunculkan saja videonya. Ini video hari ini, saudara. No. Bukan, saudara. Media, tadi saya sudah minta untuk dimunculkan video yang saya kirimkan terlebih dulu. Oke. Apakah bisa dimunculkan suaranya? Nggak bisa. Oke. Saudara lihat, saya nggak tahu apakah jelas nggak ya dari video ini ya saudara. Berapa banyak dari saudara, stop dulu. Stop dulu, ya stop, jangan dimatikan, stop di situ. Berapa banyak dari saudara yang pernah ke Jogja? Boleh lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang pernah ikut ibadah di gereja Keluarga Allah Jogja? Oh saudara tahu. Kalau saudara melihat ini, barisan orang ini saudara adalah antrian jemaat kita mau masuk ibadah. Bisa dijalankan videonya enggak ya pelan-pelan aja? Saudara bisa lihat,
Ini antrian saudara, mungkin terus lanjutkan aja. Gereja kita itu naiknya itu lewat lift, naik ke sana saudara. Buat saudara yang tahu, antriannya itu sudah sampai ujung. Jadi gereja kita itu di ujung sana. Paling ujungnya ke sana itu XX1 saudaraku. Belok ke kanan sedikit maju itu ada tempat permainan. Itu antrian jemaat gereja kita mau naik ke atas untuk ibadah. Itu sudah membentuk letter U saudara. Tuhan kerjakan revival di tengah-tengah kita. Ini bukan antrian diskon ya saudara. Sampai orang yang lewat mereka terkaget-kaget dan mereka berkata ini antrian orang ke gereja. Terakhir kemarin sekitar seminggu 2 minggu yang lalu saya ke kota Jogja saudaraku. Saya mengisi ibadah youth di sana saudara. Tidak ada satu tempat pun tersisa. Bangku itu sudah ditata sedemikian rupa, saudaraku tidak bisa terlalu berjarak sampai seperti apa. Penuh orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Apa yang terjadi di Jakarta, terjadi juga di Yogyakarta. Gedung kita sudah enggak cukup lagi, saudara. Dan kalau saudara izinkan saya saksikan, 20 tahun lebih usia gereja kita di Jogja, saudaraku. Saya mungkin pernah ceritakan, sebelum saya datang ke Jakarta ini saya bikin perjanjian sama Tuhan waktu itu saudaraku. Saya berseru, saya nangis sama Tuhan. Kenapa? Karena gereja kita di Jogja saudaraku itu dalam kondisi yang tempatnya udah gak cukup bu. Tapi semua pintu ditutup sama Tuhan. Kita mau cari tempat gak dapat Pak. Semua pintu selama 3 tahun kami berdoa, semua pintu ditutup Tuhan saudaraku. Sampai saat itu Pastor Obaja ngomong, tuh kan butuh bukti apa lagi, berangkat ke Jakarta. Kami dikirim ke Jakarta tapi saya masih gak mau saudara waktu itu. Sampai akhirnya saya berangkat ke Jakarta, saya make a deal dengan Tuhan. Itu pertama kalinya saya berdoa puasa 100 hari. Saya datang di hadapan Tuhan, saya nangis. Kenapa saudara? Sebagai tuan rumah saya ngerasa gak enak. Jemaat itu sampai harus duduk di depan toilet. Mereka rela bau-bau seperti itu sudah. Saking tempatnya udah gak cukup. Tapi somehow Tuhan belum kasih tempat. Saya tuh waktu itu sampai iri dengan Jakarta. Ini di Jakarta orangnya belum ada, tapi tempat kok dikasih semua gitu. Waktu itu saya marah sama Tuhan saudaraku. Saya datang di dalam doa saya berseru kepada Tuhan, buka jalan untuk Jogja. Dibukalah tempat itu JCM saudara. Selama lebih dari 20 tahun kami ingin membeli tempat tapi gak pernah bisa. Semua tempat yang mau dibeli batal. Kita gak bisa jelaskan kenapa. Gak bisa bu. 20 tahun saudara. Tapi ajaibnya, tahukah saudara, justru di masa pandemi, di masa biasa, di masa semua baik-baik saja, mau beli tempat gak bisa. Justru di masa pandemi saudara. Di mana secara manusia, keuangan dan lain sebagainya tidak memungkinkan. Tuhan bukakan jalan saudara. Dari media boleh dimunculkan untuk pertama kalinya saudaraku. Justru di tengah masa pandemi kemarin Jogja punya tempat sendiri saudara. Kalau saudara lihat dari gedung itu saudaraku. Ini saat ini yang sudah dibangun. Jadi tadinya gereja kita ini adalah tempat kayak semacam futsal gitu saudaraku. 3 lapangan futsal. Nah saat ini yang sudah dibangun itu baru 1 lapangan saudara. Dibangun untuk jadi gedung gereja itu baru 1 lapangan saudaraku. Tapi kalau saudara lihat di tahun ini saudaraku justru di masa-masa pandemi ini Jogja itu akan membangun nantinya keseluruhan 3 lapangan futsal itu akan dibuka keseluruhan untuk gedung gereja saudara. Besar saudara, besar. Tempatnya besar. Saat ini apa yang kita bangun masih memadai saudara. Tapi begitu nanti kegerakan yang terjadi tadi saudara lihat sendiri. Gedung kita tuh orang mau masuk udah susah saudara. Saking berbondong-bondongnya orang itu literally saudara. Per hari ini terjadi seperti itu. Setiap kali dari jam pagi tadi, 3 kali jam ibadah yang tadi saya rekam saudaraku, 3
tiga-tiganya itu mengalami seperti itu. Mereka sudah nggak cukup lagi tempatnya. Gitu. Sedangkan kita masih membutuhkan waktu ya saudaraku untuk berjuang ke sana. Ini terjadi di kota Jogja saudaraku. Saya akan ceritakan, ini bukan hanya terjadi di kota Jogja saudara. Justru di tengah masa pandemi ini Tuhan kerjakan secara masif. Kali ini yang saya akan ceritakan di kota Solo saudara. Gereja kita di kota Solo ini saudaraku diberkati Tuhan secara luar biasa sekali. Anugerah Tuhan begitu besar atas gereja kita di kota Solo saudaraku. Saya tuh kadang kalau mendengar ini ya saudara saya nggak habis pikir. Tuhan tuh memberikan kepada gereja kita di kota Solo itu tanah seluas 20 hektar saudara. 20 hektar ini akan jadi pusat kegerakan Roh Kudus. 20 hektar itu, 1 hektar itu sekitar 10.000 meter saudara. Maka kalau 20 hektar itu berapa ya saudara? 200.000 meter persegi saudara. Gak jauh dari gereja pusat kita, hanya sekitar 15 menit saudara. Jadi itu tempatnya, lokasinya adalah lokasi yang sangat bertumbuh sekali di kota Solo saat ini. Itu akan jadi pusat kegerakan Roh Kudus. Di sana nanti saudara, ini mungkin hanya untuk gambaran saja ya, buat saudara yang mungkin pernah ke Surabaya. Gedung gereja yang saat ini terbesar di Indonesia, itu masih ada di Surabaya, saudaraku, di Nginden. Itu kalau saya nggak salah luasnya 6 hektar. Bayangkan ini nanti 20 hektar, saudara. Dan by the way terjadinya di masa pandemi. Secara manusia saudaraku, saudara boleh katakan kepada saya apapun, it doesn't make sense. Nantinya di tempat ini ya saudaraku akan dibangun gereja tentu saja saudara, tapi bukan hanya dibangun gereja, nantinya akan dibangun sekolah Alkitab. Ini menjadi sekolah bukan sekolah Alkitab biasa, tetapi sekolah Alkitab di mana nanti misi akan digerakkan dari tempat ini. Ini akan menjadi pusat misi saudaraku. Bahkan nanti di tempat ini akan dibangun saudara yang namanya Pondok Daud. Pasti akan dibangun secara masif saudara. Tetapi bukan hanya Pondok Daud, akan dibangun juga Bukit Doa. Selama ini kalau saudara mau berdoa, harus nyepi jauh gitu saudaraku. Nantinya saudara nggak perlu pergi jauh-jauh saudara. Di Solo akan dibangun Bukit Doa, bahkan nanti akan dibangun juga tempat-tempat penginapannya saudaraku. Orang bisa benar-benar datang kepada Tuhan. Berhari-hari orang bisa datang sama Tuhan, berseru-seru, bergumul sama Tuhan. Bukan hanya itu juga saudaraku, akan dibangun tempat counseling dan healing center. Jadi nanti kalau mau counseling, mau healing, suruh doa gitu saudara. Daripada bertengkar, masuk Pondok Daud gitu saudara. Jadi nanti akan dibuka tempat konseling, tempat healing center, bukan hanya itu saudaraku. Nanti juga akan dibuka pusat pemulihan pasutri. Ini benar-benar akan menjadi tempat kegerakan Roh Kudus terjadi saudara. Dan kabar baiknya lagi saudaraku, di sana juga nanti akan dibuka dengan suasana Holy Land. Jadi nuansanya nanti nuansa Holy Land, saudara. Kebayang gak saudara kalau mau baptis gak usah jauh-jauh sampai ke Israel. Nanti di sana sudah akan dibangun sungai Yordan, saudaraku. Amin. Jadi nanti dibangun sungai Yordan di sana, saudara mau baptis, nuansa Holy Land, saudara, langsung dibaptis di sungai di sana, saudara. Bukan hanya itu saja, nanti saudaraku juga akan dibikin semacam mini zoo. Tentu saja karena nuansanya Holy Land, mini zoo-nya itu temanya Bahtera Nuh gitu saudara. Jadi nanti itu akan menjadi pusat kegerakan anak-anak terbesar saya rasa. Kalau sekolah minggunya sudah enggak seperti sekarang Bu. Tapi sekolah minggunya seru, nanti sekolah minggu sambil kasih makan binatang gitu saudaraku. Jadi akan jadi tempat kegerakan yang sangat besar sekali saudara, bukan hanya itu saja saudaraku. Di sana nanti kita juga akan, ini jadi waktu saya ditanya sama Pak Obaja, Nita apa yang kamu pengen dibangun di sini? Saya cuma bilang satu saudara, Pak boleh enggak dibangun panti asuhan?
Itu jadi satu kerinduan saya, saudaraku. Dari tempat itu akan dibangun tempat di mana anak-anak yang sudah tidak lagi memiliki keluarga, saudaraku. Mereka akan menjadi anak-anak yang ditampung oleh gereja kita, tapi bukan hanya sekedar panti asuhan biasa. Mereka akan dilahirkan dalam suasana ibadah, suasana revival. Anak-anak ini jadi anak-anak pahlawan-pahlawannya Tuhan yang nantinya akan diutus ke seluruh Indonesia, saudaraku. Bukan hanya panti asuhan, saudara, dari tempat ini juga nantinya akan dibangun tempat. Mungkin kadangkala ya, saudaraku, kalau di luar sana mungkin kurang ini ya. Tapi kita akan membangun satu tempat di mana, maaf saudaraku, panti Weda, saudara. Dari teman-teman yang mungkin sudah sepuh, saudaraku. Dari keluarganya sudah ini, saudara. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama. Ada community-nya, ada kegiatan rohaninya, saudaraku. Jadi nanti akan dibangun panti Weda juga, saudaraku. Bukan hanya itu saja, saudara, akan dibangun juga yang namanya museum kegerakan, saudaraku. Kok kegerakan kok dimuseumkan? Bukan, maksudnya bukan itu, saudara. Tapi satu museum di mana orang itu datang ke sana dan mereka bisa menyaksikan, saudaraku, mengerti kegerakan yang sudah terjadi di seluruh dunia saat ini. Dan mereka tidak melupakan pahlawan-pahlawan iman, pendahulu-pendahulu mereka yang sudah berjuang sampai hari ini kita menikmati apa yang kita nikmati, saudara. Mungkin kalau di Amerika, saudara pernah dengar Hall of Fame ya. Dibangun nama-nama bintang-bintang aktor-aktor, aktris-aktris terkenal, saudaraku. Nanti kita bangun yang namanya Hall of Faith. Tempat mereka boleh mengingat, saudara, apa yang Tuhan kerjakan. Tapi bukan hanya di kota Solo saja, saudara. Nah ini, Pastor, bagaimana dengan Jakarta? Siap-siap, saudara. Ternyata bukan hanya di Jogja, bukan hanya di kota-kota yang lain, bukan hanya di kota Solo. Tuhan kerjakan juga di Jakarta ini, saudara. Di Jakarta ini sendiri, saudaraku, di tengah masa pandemi kemarin justru karya Tuhan itu ajaib sekali. Saya waktu itu sama Pak Jonathan tuh nggak bisa cerita apa-apa, saudara, karena memang Tuhan mintanya diem aja jalan bersama aku, jalan bersama aku. Jadi sedikit pun saudara tidak mendengarkan cerita, saudaraku, dari gereja ini. Tapi Tuhan menganugerahkan gereja kita, gedung kita sendiri, saudaraku, tempat kita sendiri, tanahnya ada di Pantai Indah Kapuk, saudaraku. Ada di PIK 4.200 meter. Besar, saudaraku. Tanahnya besar. Puji Tuhan, saudara, bukan hanya boleh dibangun 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Ini dibangun 8 bahkan 9 lantai, saudara. Jadi selama masa-masa pandemi kemarin kita just keep silent, saudaraku. Tapi oleh anugerah Tuhan, gedung itu terus dibangun di masa pandemi kemarin, saudara. Dan kabar baiknya tidak pernah terjadi klaster di sana. Tuhan jagai, Tuhan sertai, saudara, pembangunan di lokasi kita ini sudah hampir jadi, saudaraku. Boleh kita lihat, mau lihat, saudara? Mau lihat bagaimana ketika kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan yang besar. Manusia boleh katakan apapun. Orang-orang boleh katakan ini waktunya berhemat, waktunya untuk menabung, waktunya untuk... Tapi kebayang gak sih, saudara, di tengah masa seperti itu Tuhan berkata, jalan. Sekarang saudara tahu kenapa saya berdoa puasa 100 hari, saudaraku. Karena secara manusia, saudaraku, jalan sama Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, saudara. Serius. Tapi dibutuhkan orang-orang yang akar imannya mau tertanam kokoh untuk dibawa Tuhan mengerjakan perkara besar. Dibutuhkan telah percaya untuk saudara melihat apa yang dijanjikan Tuhan jadi kenyataan. Secara manusia nggak mungkin, saudara. Tapi boleh dimunculkan videonya, silakan, saudaraku. Dari media. Ini tanahnya, saudara.
saudara familiar, ini di jalan utamanya, saudara. Kalau saudara di area Elang Laut, Pantai Indah Selatan. Ini awal mula tanahnya masih rata, belum dibangun sedikit pun. Pastor Obaja, kita berdoa saudaraku untuk peletakan batu pertama. Dimulai di tahun 2020. 2020 kalau saya nggak salah sekitar 2020 akhir. Ini progres lantai satunya. Satu platnya itu kira-kira sekitar 2000 meter luasnya, saudara. Ruang ibadah kita ini aja hanya 1000 meter, saudara. Soho keseluruhan ini hanya 1500. Ini satu platnya itu sekitar 2000 meter. Kita ada 8 lantai, 9 dengan yang paling atas. Kalau saudara lihat yang lubang besar, itu adalah hall gerejanya, saudaraku. Lebih tinggi dari tingginya tempat ini, saudara. Kalau di sini sekitar 8 meter, di sana itu 3 tingkat dijadikan satu, sekitar 12 meter, saudara. Tingginya. Ini nanti kira-kira lobinya seperti ini, saudaraku. Sedang dalam progres semuanya. Ini ruang Kids Impact-nya nantinya. Ini ruang ibadah kita, saudaraku, nantinya. Boleh kasih tepuk tangan, saudara? Lantai 8M, saudaraku. Lantai 9 ini tempat pemberkatan nikah nantinya. Sudah jadi, ini bukan gambar loh, saudara. Ini yang sekarang sudah ada di lokasi. Saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa kalau ngelihat itu, saudara. Saya jujur speechless. Kalau saudara tanya bagaimana caranya, saya hanya bisa mengatakan satu, anugerah Tuhan. Tapi anugerah pun ada yang kedua, saudara, kerjakan bagianmu. Karena nggak bisa hanya anugerah Tuhan saja. Dibutuhkan orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk perkara besar. Kalau saudara mau tahu ya saudaraku, pada momen di mana Tuhan memerintahkan kita untuk membangun tempat ini, saudaraku, semua orang katakan, para ahli pakar berkata berhemat. Tapi suara Tuhan sangat jelas sekali. Katakan kepada Pastor Jonathan, maju, jalan. Pada saat kita berjalan, saudaraku, 2020 akhir, kita mulai tender kontrak, saudara. Indonesia itu dalam kondisi, kalau saudara masih ingat, nggak ada satu kontrak pun berjalan. Perusahaan yang mengerjakan gedung kita ini, saudaraku, terbiasa mengerjakan hotel-hotel mewah bintang 5, saudara. Dia bercerita kepada kami, tidak satu proyek pun, Pak, dia tangani. Sama sekali. Jadi pada saat kita mengambil gedung ini ya saudaraku, harga itu dibanting habis-habisan. Sebagian orang mengatakan harga COVID. Tapi Pastor Joe mengatakan gak ada namanya harga COVID. Itu harga mujizat dari Tuhan katanya. Kalau saudara masih ingat, tiba-tiba inflasi 2021 terjadi. 2022 ini ditandai kemarin harga minyak naik tinggi sekali, saudara. Orang yang sama yang membangun tempat ini, membangun proyek yang baru, saudaraku. Kalau kita bandingkan apple to apple, kalau pada saat itu kita tidak taat sama Tuhan ya saudara. Beberapa orang kami yang ahli memperhitungkan saudara, kalau kita baru membangun tahun ini pada saat semuanya sudah oke seperti sekarang ini, maka harganya akan 3 kali lipat saudaraku. Can you imagine? 3 kali lipat dari 100.000 masih it's okay ya Bu ya, 300.000. Kali 3 kali lipat dari sebuah gedung yang berlantai 8-9 seperti ini, hitung aja saudara. Itu bisa nilainya ratusan miliar. Mungkin kalau kita tidak taat kepada Tuhan saat itu dan berani berjalan bersama dengan Tuhan saat itu, hari ini kita nggak bangun saudara. Karena sudah terlalu too much, sudah terlalu tinggi sekali saudara. Dan bukan hanya itu saja saudara, satu demi satu Tuhan kerjakan. By the way saya harus katakan ini kepada saudara, tidak sekalipun kita mengumumkan janji iman. 2 tahun saudara, gereja kita silent. Tidak sekalipun kita mengumumkan janji iman. Kenapa saudara? Karena itu perintahnya Tuhan.
Saya sampai datang di hadapan Tuhan, how can it be? Di tengah situasi seperti ini, we keep silent. How can it be? Satu perkataan yang Tuhan munculkan, saudaraku, I will show myself strong. Dan selama 2 tahun ini, saudaraku, kita berjalan sampai gedung itu jadi. Tuhan membuktikan tidak campur tangan manusia sedikit pun. Apa yang jadi firman Tuhan pada saat awal kita membuka gereja kita setelah pandemi, saudara. Dengan banyak atau dengan sedikit, aku akan menolong. Itu saya pegang, saudaraku. Dan Tuhan buktikan sampai gedung ini jadi. Justru di tengah gedung ini sekarang sudah jadi, saudaraku. Kita ini tinggal mengerjakan bagian dalamnya. Sekarang ini sudah masa lantai 7, bagian hall utamanya ini sudah hampir jadi, saudaraku. Jadi nggak akan lama lagi. Kita tuh sedang mengerjakan bagian dalamnya. Nanti Kids Impact di sana, saudara. Kalau di sini, saudara, luasannya sekitar 200 meter. Di sana Kids Impact-nya itu nanti akan ada luasan sekitar 1.200 sampai 1.500 meter. Segede Soho Capital ini hanya Kids Impact. Speechless, saudara. Tapi di tengah waktu seperti ini, justru lucunya Tuhan malah katakan, bangun, mulai gerakkan janji iman. Saya kayak gak habis pikir, Tuhan kemarin justru pada saat butuh kok malah gak janji iman. Sekarang ini sudah hampir jadi. Baru disuruh janji iman. Saya tuh sampai bertanya-tanya, kenapa gitu? 2 tahun kemarin Tuhan sertai begitu saja. Kenapa kali ini janji iman? Tuhan ngomong dengan sangat jelas sekali, aku mau anak-anakku tap into the anointing. Connect dengan pengurapan dan anugerah yang Tuhan berikan, saudaraku. Bukan masalah janji imannya. 2 tahun Tuhan sudah buktikan. Tapi kalau saat ini malah Tuhan perintahkan janji iman. Tuhan, saya tuh kayak, jujur ya saudara, sebelum Tuhan perintahkan janji iman, sejak dari tahun lalu saya sudah memulai janji iman, saudaraku. Saya tidak bisa ceritakan kepada saudara, satu hari nanti saya bisa bersaksi, saya akan saksikan kepada saudara. Apa yang Tuhan perintahkan buat saya. Bersamaan dengan saya memulai janji iman kemarin, Tuhan perintahkan kepada saya masuk doa puasa 100 hari. Saya nggak bisa bilang apa-apa, saudaraku. Saya hanya belajar dari semua masa-masa pandemi ini ya, saudaraku. Saya hanya belajar satu hal. Taat ketika Tuhan berbicara, nempel deket-deket supaya suaranya terdengar jelas. Tapi dalam semuanya itu, He show Himself strong. Tidak sekalipun, saudaraku. Tidak sekalipun dia lepaskan, saudara. Hari ini, saudaraku, nanti boleh dimunculkan. Gereja kita akan memulai janji iman, saudaraku, selama 12 bulan ke depan. Santai aja, saudara, santai aja. Jangan dibuat berat. Saudara merasa Tuhan gerakkan, jalan. Saudara merasa Tuhan gak gerakkan, it's okay. Kenapa? Karena selama 2 tahun ini pun, dengan seberapapun Tuhan sudah bekerja. Tapi saya percaya ada orang-orang di tempat ini, ketika saudara tap into the anointing, Tuhan akan bawa saudara mengalami lompatan quantum leap seperti yang Tuhan kerjakan atas gereja kita ini. Boleh dimunculkan video janji iman? Silakan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.
Pemberian janji iman dapat melalui dua cara, yaitu secara manual oleh petugas dan secara digital, petunjuk pengisian. Berdoalah dahulu kepada Tuhan berapa banyak yang Tuhan ingin saudara persembahkan. Buka aplikasi dan pilih menu janji iman atau buka melalui Saudara bisa website langsung di buka My Keluarga Allah, gbka.org/janji aplikasi gereja kita, iman. atau Masukkan lewat nomor website WhatsApp saudara, masukkan kode OTP yang dikirim ke WA saudara, dan tekan login app. Masukkan profil saudara, nama, nomor KTA, dan email. Pilih jenis janji iman saudara, apakah uang atau barang. Lalu masukkan rencana janji iman saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan secara bertahap, pilih installment on, tetapi jika ingin memberikan sekaligus, maka off. Setelah data benar, klik tambah baru. Saudara bisa memilih menekan upload transfer untuk melanjutkan menu selanjutnya. Untuk menu selanjutnya, akan muncul nama akun bank beserta nomor rekeningnya. Jika saudara sudah transfer, upload bukti transfer dan admin akan mengecek data transferan saudara. Jika sudah, maka akan ada konfirmasi. Bagi saudara yang ingin mempersembahkan dalam bentuk barang, saudara dapat memilih menu barang dan pilih tambah. Setelah itu, masukkan data barang yang ingin saudara persembahkan. Setelah barang sudah diterima, maka admin akan mengkonfirmasi. Jika saudara mengalami kesulitan, saudara dapat menghubungi Info Center Keluarga Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan mari meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau saudara nanti memberikan janji iman, pesan saya cuma satu aja. Sebisa mungkin Jakarta yuk, kota lain saya nggak tahu. Tapi kalau Jakarta ayo, pakai digital. Kenapa saudaraku? Yang satu jelas lebih praktis. Yang kedua, kalau saudara memberikan secara digital itu lebih bertanggung jawab saudaraku. Dan lebih aman saudara, karena langsung transfernya ke rekening gereja juga. Lalu kemudian juga pencatatan dan lain sebagainya itu akan dilakukan langsung by system seperti itu. Sehingga data saudara segala macamnya juga lebih tersimpan gitu. Jadi saya sarankan kepada saudara, kalau saudara memberikan janji iman, lakukan dengan digital saudara. Apapun itu nanti pulang dari tempat ini, kalau saudara punya pertanyaan atau mengenai seputar janji iman, saudara bisa keluar sambil antri menuju lift. Di samping itu ada info center. Nah saudara bisa tanya, di sana Bangkit Berdiri Jemaat Tuhan. Waktu kita sudah habis, tapi berapa banyak dari saudara yang saudara rindu atas kehidupan saudara, apa yang terjadi atas gereja ini, jadi atas hidupmu. Karena saya percaya urapan itu mengalir dari atas turun ke bawah, saudaraku. Ada orang-orang di tempat ini, when you tap into the anointing, apa yang terjadi di tempat ini Tuhan kerjakan atas hidupmu. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan saat ini Tuhan. Kau lihat kerinduan hati mereka. Sama seperti apa yang hamba-Mu angkat di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami ini hati yang tulus, hati yang murni Tuhan. Sehingga sungguh melalui kehidupan kami, rencana-Mu digenapi dengan sempurna. Angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganmu sejak dari hari ini, lompatan finansial itu terjadi atas hidupmu. Kaki dan mata kaki keuanganmu diperkuat oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan tanganmu dia buatnya berhasil. Amin. Panjang umurmu. Amin. Sehat sesehat-sehatnya. Amin. Dia pakai lidah bibirmu untuk bersaksi. Dan tidak henti-hentinya kesaksian keluar dari lidah bibirmu. Tuhan berkati pelayananmu. Amin dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemberitaan Injil. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, Engkau yang diberkati. Katakan bersama dengan saya dengan suaramu yang paling keras. Amin.